Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reti Sudarse dari SMA Negeri 1 Wates, CGP Angkatan 7, kelas 6B. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan, refleksi pengetahuan dan pengalaman baru dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, proses pembelajaran yang saya laksanakan yang konkret, yang sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di sekolah maupun di kelas. Yang pertama, dengan memberikan contoh atau engarso sung tulodo, dengan selalu menaati tata tertib dan aturan sekolah yang ada. Yang kedua, setiap bertemu dengan orang lain, selalu memberikan senyum, menyapa, melakukan salam, dan juga menjaga sopan santun. Selanjutnya, yang ketiga, di dalam kelas juga selalu mengawali dan mengakhiri kegiatan dengan melakukan doa. Hal ini sesuai dengan nilai religius. Nilai religius berikutnya yaitu saat waktu ibadah tiba, saya akan segera mengajak murid untuk melakukan peribadatan. Sedangkan nilai gotong royong yang sudah saya terapkan adalah dengan mendampingi dan mengantar murid yang sakit ke rumah sakit. Tentunya saat murid tersebut sakit di lingkungan sekolah. Selanjutnya, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah pada saat terdengar suara musik untuk memulai kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua kegiatan dihentikan, semua warga sekolah berdiri dan semua warga sekolah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, dengan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan juga hari besar nasional. Yang kedelapan, menghargai dan menghormati hak murid sebagai individu yang merdeka. Kemudian yang kesembilan, mengingatkan, bukan memarahi. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan nasihat saat anak atau murid berbuat kesalahan. Berikut saya tampilkan beberapa foto kegiatan penerapan nilai-nilai yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah penerapan nilai gotong royong, yaitu saat kerja bakti pembersihan lingkungan kelas dan juga lingkungan sekolah. Kerja bakti tersebut tidak hanya dilakukan oleh murid, akan tetapi juga dilakukan oleh guru dan juga tenaga kependidikan yang lainnya. Nilai berikutnya adalah nasionalisme yang dimasukkan dalam budaya lokal dengan memperingati Hari Kartini dan juga menggunakan atau memakai pakaian adat Jawa pada saat Hari Kamis Pahing atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kamis Pahingan. Yang berikutnya adalah foto kegiatan yang menunjukkan nilai nasionalisme. Di antaranya kegiatan upacara bendera pada hari Senin dan juga saat anak dan guru menyanyikan lagu Indonesia Raya saat ada di dalam kelas. Selanjutnya adalah penerapan nilai religius, yaitu perayaan Hari Raya Kurban dengan melibatkan semua warga sekolah, mulai dari menyembelih, membersihkan, kemudian memotong, dan membagikan daging kurban. Selanjutnya adalah sholat Jumat yang dilakukan di masjid sekolah. Penerapan nilai yang berikutnya adalah adat kesopanan.
Dalam hal ini saya memberikan contoh salam pagi, yaitu setiap pagi ada guru piket yang berjajar di lobi sekolah, menyambut para siswa, kemudian menyapa, memberikan salam, dan kegiatan salam ini tidak hanya dilakukan untuk menyambut siswa, tapi juga dilakukan saat ada tamu atau siapapun yang datang ke sekolah. Selanjutnya, saya juga berusaha menerapkan filosofi menghamba pada murid, yaitu dengan mencari tahu bakat maupun minat anak, sehingga nantinya kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan itu sesuai dengan kemampuan dan juga bakat serta minat anak. Saya melakukan diagnostik assessment pada anak. Kemudian, sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang ada dalam pikiran saya adalah semua murid itu sama, kemudian semua murid itu bahagia, semua murid tidak punya masalah, dan otoritas guru dalam memilih materi, kemudian dalam metode dan model pengajaran, guru juga yang memiliki otoritas untuk memilihnya, dan yang selanjutnya, murid itu hanya berhak menerima pengetahuan tanpa bisa memilih apa yang ingin mereka pelajari atau mereka perdalam, dan mereka tidak bisa memilih cara apa yang akan mereka gunakan. Selanjutnya, pemikiran saya berubah setelah saya mempelajari modul ini. Saya paham bahwa murid itu adalah individu atau makhluk yang berbeda satu sama lain. Kemudian, setiap murid itu memiliki perbedaan, baik itu perbedaan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Kemudian, murid mereka sudah memiliki isian dalam diri mereka. Hanya isian tersebut belum jelas. Sehingga tugas guru itu menuntun untuk menebalkan isian yang baik dan mengaburkan isian yang tidak baik. Guru juga diharapkan untuk menghamba pada murid, sehingga semua yang dilakukan itu tujuannya murid, murid, dan murid. Kemudian, guru juga diharapkan bisa memandang dengan hormat pada murid. Pengajaran yang didasarkan pada latar belakang minat dan kemampuan murid. Dan yang paling utama, guru diharap menerapkan trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Kemudian, yang bisa segera saya terapkan agar pembelajaran menjadi lebih baik adalah saya berusaha menerapkan filosofi menghamba pada murid. Saya akan lakukan segala cara untuk menyampaikan pengajaran dan pendidikan dengan memperhatikan latar belakang kodrat alam dan juga kodrat zaman mereka. Selain itu, saya juga akan lebih memanusiakan mereka dengan cara lebih menghargai dan menghormati hak-hak mereka sebagai manusia yang merdeka, sebagai manusia yang bahagia. Sehingga tujuan pendidikan yaitu mewujudkan manusia yang bahagia dan selamat bisa tercapai, karena dalam pendidikan terdapat proses memanusiakan manusia. Demikian tadi refleksi saya terhadap pemahaman saya tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari dari modul 1.1. Sebelum menutup,
izinkan saya membacakan pantun. Ada jendela berjumlah 5. Walau tak bersua, semoga materi bisa diterima. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.